Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada setiap zaman yaitu yang namanya Sultanul Aulia? Dan siapakah sebenarnya Sultanul Aulia itu? Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, mesti ada, tapi siapa mereka yang ditanya? Ya golek ana dhewe, ngoten lho. Cirine mung ngeten. Ketika saat beliau-beliau itu diajak komunikasi, mesti narik atimu dateng Gusti. Ngoten. Walaupun judule komunikasi urusan bisnis, urusan dunya, tapi jenengan mesti atine ditarik teng mriku. Niku cirine orangnya. Yang paling sederhana, jangan melihat casing, Pak. Ono sing casingan iku jubahan ya. Terus opo? Apa ngene iki jenenge? Serbane diawel-wel sampai sak meter ndukure ya. Terus ngaku aku durian Nabi, cuk. Misale oh misale kok masih misuh mang lah ya misale wis ojo percaya lah. Sultan Aulia itu nggak pernah menampakkan dirinya aulia, mboten. Apakah di dalam setiap zaman ini Allah akan menurunkan Sultan Aulia? Ya, dan pasti. Siapa mereka? Golek ana dhewe. Gampang ngono dhewe. Mungkin saya kembali kepada keterangan guru akhirat. Atau dalam makalah-makalah yang lain tentang aulia, Allah tutupi. Allah tutupi. Jikalau dibuka itu ada resiko. Ada resiko bagi yang bersangkutan. Allah tutupi. Allah oleh menutupi macam-macam carane. Bisa menjadi tukang ojol. Tahu ojol? Bisa menjadi tukang reparasi, tukang parkir, wis macam-macam. Gak kudu harus ngalor ngidul, kopiahan mitit, serbanan ngelembreh tutuk lemah, tas baik ini Kediri. Enggak mesti cara batu iku ono bonongi telu, mboten mesti. Yang saya bagus niki impun kepanggih tentang Sultan Aulia. Nggih, tentang Sultan Aulia kepanggih jalan-jalan kan golek piyambak. Nggih menika guru JB Cekap. Berarti siap-siap kok tak tinggal. Ya udah, itu resikomu. Resikomu udah. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Gus, mengingat dari keterangan surat Al-Isra itu saya kok berbayang-bayang terus mengingat almarhum kedua orang tua saya Gus. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya rohaniahnya orang tua saya itu ketika di dunia kok belum bisa bertemu Allah atau belum bisa bermakrifat pada Allah. Mengingat keterangan tersebut, maka jalannya akan tersesat lebih jauh atau gelap gulita. Dan bagaimana pertanggungjawabkan sebagai anak-anaknya yang masih di dunia ini Gus, kalau belum imannya belum ihsan atau belum soleh. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat Al-Isra 72 itu sebagai cambuk terhadap kita.
yang masih ada di dunia, sekaligus sebagai penyadaran diri karena masih ada sisa waktu kita untuk beropersneleng, sneleng. Terus bagaimana keadaan orang tua kita yang saat di dunia belum bisa untuk sampai pada Allah dan kita sebagai anaknya? Bapak Ibu, kalau miturut hadis Kanjeng Nabi perkara telu sing gak iso putus, walaupun lainnya sudah putus. Idza mata benu adama ing qata'a. Sedekah jariyah gak mungkin, ilmu yang bermanfaat zong, karena semuanya itu tidak ada ruhnya. Waktu sedekah jariyah yo sik ngaku. Ilmu juga begitu, masih diaku. Mana bisa manfaat? Tinggal satu-satunya. Awaladun solihun yad'ulah ini. Dan ini Allah taruh, hadis ini Rasulullah taruh di dalam nominasi yang nomor 3 terakhir. Anak yang soleh, yang senantiasa melakukan bentuk birrul walidain terhadap orang tua, mendoakan. Orang tua kita meninggal, bentuk birrul walidain kita sebagai anak adalah selalu mendoakan terhadap Allah. Artinya gini, anak yang soleh ini bukan anak sing soleh dohire saja, bukan. Yang dimaksud anak soleh iki anak imannya sudah benar, disebut ihsan. Terlepas dari jasmania bagaimana nggak diurai. Soleh mungguh Gusti Allah, ihsan itu berarti anak yang sudah meniadakan dirinya dari perkara selain Allah. Urusan iki berangkatin dugi kapitayan, darmo gandul, atau ajaran sangkan paraning dumadi, no problem. Wis ruha. Sing penting di situ pelaksanaan nafi itsbat, bentuknya anik butullaha wastanibut tauhid. Dan risalah ini mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad enggak pernah owah. Tahu owah? Berubah, enggak ada. Sing berubah niku sarengate, risalah syar'iyah inilah yang berubah. Akhirnya muncul madhab ini, madhab ini. Mengapa? Karena zaman. Anek zaman ini Kanjeng Nabi urung ono pesawat. Ya nanti dia numpak unta loh. Nah sekarang kelakon tah sampai niki nyun sewu. Budal nang JB numpak unta. Zamannya beda. Ya sepeda. Kalau enggak gitu ngebis, beda sudah. Tapi risalatut tauhidiyah cuman setunggal, enggak pernah berubah. Apa? Jatuhe ati mung dateng Gusti. Pun ngoten mawon. Entah jenengan memakai bahasa Quran, monggo bener. Entah Anda memakai bahasa Jawi, monggo bener. Entah jenengan pakai bahasa Madura, bahasa Dayak, atau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cinao, wis terserah. Gusti Allah iku paham. Makanya aja nemen fanatik. Kalau nek gak bahasa Arab Quran
gak sah. Rini yo cangkemmu tak suwek. Gusti Allah iki gak ngono. Gusti Allah paham kabeh bahasane iku. Jadi Pak, birrul walidain kita bagaimana caranya ketika orang tua sudah meninggal? Yo ngeten. Wis saiki nek cara jenengan wong Islam apa sing saged sampean waca? Bi akwal, dengan ucapan. Oke, jenengan membaca Fatihah. Jenengan membaca surat Ma'udataini. Tapi isine dalam hati sampean adalah tajalli. Pun sebelum tajalli jenengan kan ada pengharapan. Apa maksud tujuan jenengan marek madhep ketemu Allah? Nyuwunake ngapura nang wong tua. Dan itu gak usah jenengan sebut. Cukup jenengan ketika membaca apa sing secara syariat sampean waca, hati netepne sedaya munculi sangka Gusti. Pun akwal nggak bisa karena nggak pernah disuruh untuk ngaji biyen iku. Wa amwal, dengan dunia, harta, uang, merupakan sedekah jariah, lembaga-lembaga pendidikan, titip untuk wong tuaku. Tapi ketika saat itu hati sampean harus tajalli. Atau kasih aja pada anak yatim, kasih aja pada orang miskin, rondo-rondo tua, ya toh, ngapunten, tetap hati sampean tajalli. Nggak bisa, nggak punya uang, wong makan sedino ae, kadang makan kadang enggak. Terus dengan apa? Ada lagi solusi. Bi'amalihim, dengan pekerjaan, gotong royong. Jadi omai tonggo misalnya duduk pedemi ikut, lak gratisan tahun niku, tenaga. Masjid bangun, wis tenaga. Tapi ning ati sampean duweni maksud kagem wong tua bisa. Gusti Allah ya gak bodoh, ya paham maksudnya. Kula yakin kalau jenengan bertajalli berarti sing duwe wenang teng mriku cuman Allah. Gak mungkin Gusti Allah alasane ditolak, gak iso. Ingat, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amaliyah apapun tidak ada Allah alasan menolak sebagai ibadatun makbulah, manakala ketika saat berlakunya amal secara fisik keadaan rohaniah sampai jatuh di dalam tajalli Allah, enggak akan ditolak. Iku wis pasti, Pak. Tapi satu hal, su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin rohibin. Tidak ada alasan satu amaliyah itu ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah dikarenakan keadaan hati kita menghadap terhadap makhluk. Surga makhluk, pengapura ya makhluk. Iku kabeh makhluk. Iku yang disebut min qalbin rohibin. Hati yang condong, hati yang berrobitoh, hati yang bertawajuh menghadap terhadap makhluk. Pun hanya itu birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah sumarih, kita harus masuk di zona akhirat itu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada setiap zaman yaitu yang namanya Sultanul Aulia? Dan siapakah sebenarnya Sultanul Aulia itu? Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun surat Al-Ahzab ayat 2, ayat 72. Yang di situ ringkasnya adalah semua makhluk
selain manusia nggak sanggup menerima aman kecuali manusia. Pertanyaannya adalah amanah apa? Inilah Pak yang kumaksud tajalli. Ini yang kumaksud tajalli. Menetapkan akunya Allah di dalam diri setelah tahalli. Setelah tahalli berarti pembersihan aku diri sebagai makhluk. Dikatakan manusia iku adalah zaluman ai jahulan, wong sing dolim, nyatane kita semuanya seperti itu. Zaman Nabi Adam, oke, bukti kalau beliau dolim mendekati pohon yang Allah larang. Udah, terjerumuslah kita. Anak putunya juga begitu kita itu. Jadi amanah yang dimaksud di situ adalah bertajalli. Tapi jenengan jangan pesimis. Dalam Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul muhlasin. Ada hamba yang Allah pilih yang tidak masuk dalam nominasi ini tadi. Siapa? Mukhlasin, orang yang ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Maksudnya ikhlas meletakkan ruh di dalam setiap amal. Artinya apa? Amal itu Pak, ibadah apapun jikalau tidak dikasih ruh tanpa guna. Lah, ruwe amal iku apa? Ikhlas. Lah ikhlas iku apa? Gak ngaku. Lho niki le. Berarti tajalli. Ternyata kita semua manusia sejarahnya memang seperti itu. Makanya dikatakan sebagai orang yang zalim, bahkan orang yang bodoh. Mengapa harus berani membawa amanah itu? Sejak kapan itu berlaku? Wis. Kalau kita bicara masalah seluruhnya manusia, hakikatnya sejak kita di zaman azali. Udah, zaman azali adalah zaman di mana Nur Muhammad ini belum menyatakan ruh. Itu zaman azali. Zaman sebelum zaman ini ada, itu disebut zaman azali. Atau bahasa sederhana saya, wiji kang dumadi sak lebete urip, iku disebut Nur Muhammad, itulah sel, itulah zaman azali. Gak usah zaman azali, oh biyen sak durungin dunya diciptakno kadoan. Sama dengan kita ngomong akhirat. Akhirat itu besok kalau dunyane iku wis digelintir dadi sak rokok. Jare biyen ya. Sak rokok. Lah terus sing nyedot sapa? Akhirat itu ya sekarang ini. Tinggal Anda bisa masuk akhirat atau enggak. Mengapa saya katakan sekarang ini akhirat? Karena Allah sudah memerintahkan Anda untuk mencari alam akhirat. Sesuatu yang diperintahkan Allah untuk mencari, maka sebelumnya itu sudah ada. Gak mungkin Gusti Allah ngongkon goleki korean tapi koreane belum ada. Gak mungkin Pak. Gak mungkin. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Loh ini kan bentuk perintah. Gusti Allah merintahno sira kabeh untuk mencari alam akhirat. Jikalau alam akhirat itu besok, ngapain sekarang kita mencari? Mati aja dulu, nanti nunggu dino kiamat baru kita Loh, tako iku ning kene, Pak, sekarang ini.
berarti sudah disiapkan. Makanya Kanjeng Nabi ngkei teladan, kamu akan bisa masuk ke alam akhirat wal yaumal akhirah syarate liman kana yarjullah. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Itulah teladani Kanjeng Nabi. Kalau sejak kapan perjanjian itu diikat atau amanah itu kita terima, ya sejak panjenengan kalih kula niki ada di zaman azali itu wis bentuke Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini Pak. Habis itu kita lahir di dunia, mencapailah akil balik, baru kita itu menjadi orang yang dolim. Sak temeni dolim ya di situ. Kita telah mengadakan penyembahan keimanan terhadap selain sejatine Allah. Bon satu. Nomor dua, apakah di dalam setiap zaman ini Allah akan menurunkan sultan aulia? Ya, dan pasti. Siapa mereka? Golekno dhewe. Gampang. Mungkin saya kembali kepada keterangan guru akhirat, atau dalam makalah-makalah yang lain tentang aulia Allah tutupi. Allah tutupi. Jikalau dibuka itu ada resiko. Ada resiko bagi yang bersangkutan. Allah tutupi. Allah oleh menutupi macam-macam carane. Bisa menjadi tukang ojol, tahu ojol? Bisa menjadi tukang reparasi, tukang parkir, wis macem-macem. Gak kudu harus ngalor ngidul, kopiahan mitit, serbanane ngelembreh tutuk lemah, tas baik ini Kediri. Enggak. Gak mesti cara batu iku ana bononge telu. Mboten mesti. Kirine mung ngeten. Ketika saat beliau-beliau itu diajak komunikasi, mesti narik atimu dateng Gusti. Ngoten. Walaupun judule komunikasi urusan bisnis, urusan dunya, tapi jenengan mesti atine ditarik teng mriku. Niku cirine orangnya. Yang paling sederhana, jangan melihat casing, Pak. Ono sing casingan iku jubahan ya. Terus opo? Apa ngene iki jenenge? Serbane diawel-wel sampai sak meter ndukure ya. Terus ngaku aku durian Nabi, cuk. Misale oh misale kok masih misuh mang lah ya misale wis ojo percaya lah. Sultan Aulia itu nggak pernah menampakkan dirinya aulia mboten. Apa maneh Durayah ketemu piro lele lambemu ya. Omong-omong gedabrus kaya entut berut. Subhanallah. Niki nek cara ilmu balaghah mantek bisa dibaca. Bacane ngeten. Nyun sewu ya. Orang kalau ngaku-ngaku itu berarti tanda bukan. Ngoten gak usah ribut-ribut masalah nasab. Goleki nasabe, gak usah. Kesuwen badhe gelut. Pak nyun sewu. Yang namanya buah kates iku muncul dari pohon kates, wis ngoten tok ae. Wini engko yo masih gak ngomong aku kates, gak pernah kates ngomong aku kates. Ya dah. Nyun sewu, ya wis dengan sendirinya kates ngoten lho.
Insyaallah polemik iki wis mari apa durung Pak nih? Dereng ah. Insyaallah. Ada, mesti ada, tapi siapa mereka yang ditanya? Ya golek ana dhewe. Ngoten lho. Saya kasih cirinya aja. Pertama, beliau itu mesti hatinya itu dikemuli Allah dengan ulumut tauhid. Sebab dengan ilmu itu memunculkan cahaya, kefahaman bagaimana cara mengesahkan Allah. Setelah dilakukan, muncullah cahaya ilahiyah, yaitu disebut nur ma'rifat. Baru selain Allah gak kanggo atau tidak berguna. Disitulah beliau. Tidak hanya beliau itu memberikan satu, menarik Anda untuk ke situ, justru beliau juga mendidik hati Anda untuk belajar mengesahkan Allah. Mumpun didelok kesinge, nek sampean delok kesinge Pak, wis ketipu. Tak sawang-sawang koyo ngaji tauhid wingi gondol 21. Wah. Titenono meneh aku gondol. Meneh aku ora mulih-mulih. Nek gak sore lapo amen gondol. Pun ada lagi monggo. Sampun nggih. Pun Al-Fatihah. Alladzi yaftahu uyuna qulubina wa yufarriqu jami'a maskilatina wa yasfi jami'a asqamina wa yuqidu nurul ma'arifina. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.